benar-benar siap untuk memulai ibadah hari ini. Oke, sebelum kita mulai, kita harus siapkan hati dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami masih tetap mengadakan ibadah online. Tuhan, berkati kami anak-anak sekolah minggu untuk dapat tetap menikmati ibadah online bersama adik kami, kakak, abang, atau mungkin orang tua. Tolong Tuhan yang memberkati kami, agar kami boleh tetap bersukacita dan mengerti firman Tuhan nantinya. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga kakak guru sekolah minggu yang sudah mempersiapkan ibadah hari ini. Ampuni kami atas segala kedosaan kami. Amin. Anak-anak, mari kita nyanyikan lagu pujian dengan judul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Anak-anak, ikutin Bapak. Kita berdoa. Tuhan, pilihlah kami jemaat-Mu
yang memuji nama-Mu. Karena kasih setiamu, Tuhan, pilihlah jemaat-Mu. Amin. Anak-anak, mari kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat, yang dimulai dari hukum Taurat yang pertama sampai dengan hukum Taurat yang keempat. Sama-sama kita mengucapkannya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Titah keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Anak-anak, mari kita belajar dari Injil Yohanes nomor 40 ayat 1 dan ayat 2.
mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, sekarang saatnya kita ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini terdapat di Amsal 4 ayat 18. Mari kita lihat 3 teman kita yang sudah mengirimkan videonya berikut ini. Selamat pagi kakak sekolah minggu dan teman-teman. Inilah ayat hafalan minggu ini. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Amin. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Amin. Nah, adik-adik, yuk sama-sama kita mengucapkan ayat hafalannya ya, bersama kakak guru sekolah minggunya. Ayo bersama-sama, 1, 2, 3. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Anak-anak, mari kita berdoa. Sama-sama kita mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Anak-anak, mari kita angkat pujian kembali. Kita bernyanyi dengan judul Jalan Serta Yesus. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak, kembali kita angkat pujian. Kita bernyanyi dengan judul Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Tari. Tapi sebelumnya adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya kan? Karena tadi di awal kebaktian kakak sekolah minggunya sudah mengingatkan adik-adik menyiapkan Alkitab. Sudah ya? Sudah disiapkan tentunya ya? Nah sekarang kita mau berdoa. Adik-adik ambil sikap berdoa yang benar. Lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat pagi hari ini Engkau memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami bisa bangun dari tidur kami dan kami sekarang dalam keadaan sehat mengikuti kebaktian sekolah minggu. Dan saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkatilah kami supaya kami bisa mendengar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, hari ini firman Tuhan diambil dari Amsal 4 ayat yang 10 sampai 20. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu dan janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian firman Tuhan hari ini. Nah, sebelumnya kita mau mendengarkan cerita kakak dulu ya. Dengarkan baik-baik.
Ceritanya begini adik-adik. Pada hari Minggu selesai ibadah, adalah satu keluarga mau pergi jalan-jalan ke Tol Dumai. Keluarga itu memiliki 2 orang. Nama anak yang pertama Jono dan adiknya bernama Meme. Nah, si Jono dan si Meme ini belum pernah melihat Tol Dumai. Mereka senang sekali pada saat orang tua yang mengajak mereka ke Tol Dumai. Mereka pun menyiapkan apa yang harus mereka bawa, seperti makanan, minuman. Nah, adik-adik setelah selesai ibadah, mereka pun bergegas masuk ke mobil, memasukkan barang-barang yang harus mereka bawa. Mereka keluar dari rumahnya menuju jalan raya. Nah, adik-adik, di jalan raya itu kan banyak orang-orang lalu lintas ya adik-adik ya. Ada simbol tidak boleh parkir, ada simbol tidak boleh belok kanan, ada juga simbol tidak boleh masuk ke jalan itu, misalnya dibilang terboden ya adik-adik ya kalau tidak salah. Terus ada juga simbol tidak boleh buang sampah dan lampu lalu lintas. Nah, di jalan itu kan banyak juga ya kendaraan. Ada mobil yang besar, ada mobil yang kecil, ada tuh. Nah, di tengah jalan, keluarga Bapak Jono ini ketemu dengan lampu lalu lintas. Nah, posisinya pada saat itu masih lampu hijau adik-adik. Nah, mobil si Jono tadi masih di belakang. Ada beberapa mobil di depannya. Kalau lampu lalu lintas itu ada 3 warna ya adik-adik kalau tidak salah. Siapa yang pernah melihat lampu lalu lintas? Nah, benar, ada 3 warna. Ada warna apa aja ya? Ada warna merah. Itu tandanya untuk apa? Berhenti di jalan. Berhenti. Ada lampu kuning. Itu tandanya kita hati-hati. Lampu hijau tandanya kita jalan. Nah, pada saat mobil Bapak Jono ketemu lampu lalu lintas, posisinya masih lampu hijau. Jadi mobil yang di depannya itu terus berjalan. Nah, keluarga Bapak Jono masih di belakang. Mereka asal ngobrol adik-adik. Nah, karena keasikan ngobrol, Bapak Jono berkhayal. Karena Jono dan adiknya Meme pun dia aslikan main game terus selama jalannya. Tiba-tiba tidak lama kemudian lampu kuning adik-adik. Tandanya lampu mau berganti jadi merah. Lampu kuning sudah lampu merah. Bapak Jono jalan terus tidak memperhatikan lampu lalu lintasnya, sehingga mobil yang di sebelah kirinya pun menabrak Bapak Jono. Bapak Jono tadi tidak memperhatikan mobil yang di sebelah kirinya datang, sehingga terjadi kecelakaan. Nah, apa yang diakibatkan kecelakaan ini adik-adik? Mobilnya rusak. Jono, Meme, papa sama mamanya pun luka-luka. Nah, gak jauh dari situ ada mobil polisi datang. Karena sudah terjadi kemacetan adik-adik. Datang mobil polisi untuk melihat kejadiannya kenapa kok bisa macet. Nah, adik-adik dibantu sama penumpang mobil yang lain. Apa yang terjadi adik-adik? Bapak Jono tadi sama lupa enggak? Oh tidak, karena mereka sudah luka-luka, mobilnya sudah rusak. Mereka dibawa ke rumah sakit dan mobilnya dibawa ke bengkel. Nah, adik-adik tadi sudah melihat videonya kan? Ayo coba apa yang terjadi? Terjadi kecelakaan. Karena apa? Kok bisa terjadi kecelakaan adik-adik? Karena tadi Bapak si Jono tidak memperhatikan ataupun tidak taat aturan lalu lintas. Mereka sampai nggak adik-adik ke Dumai?
tidak sampai. Mereka tidak jadi melihat tol Dumai. Mereka bahkan dibawa ke rumah sakit. Mobilnya pun dibawa ke bengkel. Itulah kalau kita tidak taat pada aturan. Nah, firman Tuhan hari ini juga demikian adik-adik. Ini firman Tuhan juga sama dengan yang tadi. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya kita menjadi anak yang patuh, anak yang taat, berjalan dengan benar. Nah, sebelum kita berjalan dengan benar, kita terlebih dahulu mendengar, memahami dulu. Kita dengarkan firman Tuhan, kita pahami firman Tuhan, maka dengan demikian kita pun bisa dan dimampukan untuk berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini adalah tulisan Salomo kepada kita. Itu sama seperti kita memanggil Bapa, itu menyebut Tuhan itu sebagai Bapa. Kita adalah anak-anaknya. Nah, demikian juga Salomo memberikan kita lewat firman Tuhan, memberikan kita nasihat supaya kita mau mengandalkan firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman kita. Nah, adik-adik sama ya seperti adik-adik di rumah. Pernah kan dikasih nasihat sama orang tua kita di rumah? Adik-adik mendengarkan kan dengan baik? Nah, benar. Nah, firman Tuhan hari ini juga demikian adik-adik. Lewat firman ini mengatakan kepada kita supaya kita mendengarkan dengan baik apa yang dikatakan dengan firman Tuhan. Kita menjadikan itu sebagai pedoman hidup kita supaya kita menjadi anak yang sukses, supaya kita juga selamat. Seperti tadi kan bapaknya si Jono, karena tidak taat kepada aturan, mereka pun tidak sampai ke tol Dumai. Nah, apabila kita menaati aturan, kita juga akan selamat sampai ke tujuan kita. Nah, kita juga demikian supaya kita menjadi sukses, menjadi sukacita di tengah keluarga kita, di antara teman-teman kita dan semua lingkungan kita. Kita pun harus menaati firman Tuhan dan kita akan menjadi anak yang sukses ya adik-adik ya. Nah, sebelum kakak mengakhiri firman Tuhan hari ini, kakak mau mengajak adik-adik semua yang di rumah untuk bernyanyi bersama dengan kakak. Lagunya sebelum khotbah tadi, lagunya seperti ini. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Nah, kalau kita berada di jalan itu, kita pun akan diberkati sama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat firman-Mu hari ini, mengingatkan kami supaya kami taat kepada firman Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak yang sukses, anak yang bisa membawa sukacita di tengah keluarga kami, teman kami, dan juga lingkungan kami. Ajari kami Tuhan supaya kami taat dan setia kepadamu. Kami berdoa Tuhan buat kakak sekolah minggu yang hari ini membuat untuk ibadah kami, ibadah online. Berkatilah mereka supaya mereka Tuhan tetap dalam keadaan sehat. Berkati juga orang tua kami supaya mereka juga Bapa tetap dalam keadaan sehat, membimbing kami, mengajari kami anak-anaknya. Demikian juga dengan kami Tuhan yang sampai sekarang ini masih belajar online di rumah. Berkatilah kami supaya kami bisa mengikuti pelajaran dari guru kami dengan baik. Inilah kami Tuhan, dengarkanlah doa dan seruan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, sambil kita mengumpulkan persembahan. Sampai
kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihkannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Nah, sekarang pengumuman. Dengarkan baik-baik, dengarkan dengan seksama ya. Pengumuman yang pertama, ayat Alkitab untuk minggu depan. Ayat hafalannya terdapat di 1 Petrus 4 ayat 8. Buka Alkitabnya, 1 Petrus 4 ayat 8. Silakan dibuka. Sudah ketemu adik-adik? Kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. 1 Petrus 4 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Itu adalah pengumuman yang
untuk orang pertama dan orang kedua dulu ya, orang satu dan orang dua dulu. Nah, tugasnya seperti ini. Oke, ada gambar ya. Ini adalah gambar lalu lintas. Gambar lalu lintas sama seperti cerita Alkitab yang sudah dibawakan oleh Kak Tari tadi ya. Nah, artinya adalah kita harus berjalan sesuai dengan di jalan Tuhan. Oke. Nah, jadi adik-adik menggambarnya, ini hanya contoh saja, sekreatif adik-adiknya saja. Untuk orang satu terutama minta bantuan papa atau mamanya ya, diwarnai buat semenarik mungkin. Oke adik-adik. Terus tambahkan tulisan di atasnya. Aku mau berjalan di jalan Tuhan. Ya, tulisannya aku mau berjalan di jalan Tuhan. Oke. Sekarang untuk kakak-kakak dan abang-abangnya, yaitu huruf 3. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Seperti yang kita lihat bersama, ada gambar telinga, kemudian ada gambar lalu lintas. Ya, ada gambar telinga, lalu ada gambar lalu lintas. Maknanya apa ya? Maknanya apa ya Kak? Maknanya adalah adik-adik siap untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik, lalu melakukannya. Itu ya. Jadi tuliskan di bawahnya kalimat aku siap mendengar firman Tuhan dan berjalan di jalan Tuhan. Itu ya. Aku siap mendengarkan firman Tuhan dan berjalan di jalan Tuhan. Oke, bisa dipahami ya. Nah, itu tadi tugasnya adik-adik ya. Jangan lupa dikumpul hari ini paling lambat jam 6 sore ke Facebook Elita Simanjuntak HKBP Tanggerang. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.